Bayangkan seorang wanita muda yang cantik, terjebak dalam kehidupan penuh kesulitan, merindukan jalan keluar dari kemiskinan yang menghimpitnya. Arini, sang tokoh utama kita, hidup di sebuah desa kecil di Jawa Timur, di mana mimpi-mimpi akan kekayaan tampak tak lebih dari bayangan yang sulit digapai. Tapi, di balik senyumnya yang manis dan mata yang berbinar, tersembunyi tekad yang begitu kuat untuk meraih kehidupan yang lebih baik. Ketika sebuah rumor tentang dukun sakti yang mampu menggandakan uang menyebar di desanya, Arini merasa seolah-olah telah menemukan kunci menuju kehidupan yang lebih baik. Tergoda oleh bayangan kekayaan dan kebahagiaan, Arini berani mengambil langkah yang penuh risiko dengan menemui dukun misterius bernama Ki Suryo. Namun, apa yang menantinya di balik pintu rumah dukun itu adalah lebih dari sekadar janji-janji manis. Itu adalah sebuah jalan menuju kegelapan yang penuh dengan pengorbanan dan penderitaan. Arini rela melakukan apa saja untuk menggandakan uangnya, bahkan jika itu berarti menyerahkan dirinya kepada ritual-ritual aneh dan berbahaya yang dituntut oleh Ki Suryo. Dengan tubuh yang semakin lemah dan pikiran yang kacau, Arini menjalani serangkaian cobaan yang menguji batas kemanusiaannya. Tapi, ketika syarat terakhir yang diajukan oleh Ki Suryo terungkap, bahwa Arini harus mengorbankan sesuatu yang tidak bisa diukur dengan uang, yaitu harus menikah dengan Ki Suryo dan melayani nafsunya setiap hari selama 40 hari berturut-turut. Apakah Arini berhasil lepas dari kutukan Ki Suryo? Bagaimana ia menghadapi masalah-masalah baru yang datang silih berganti? Saksikan perjalanan penuh liku seorang wanita yang terperangkap oleh ambisi, tetapi menemukan kekuatan sejati dalam dirinya untuk melawan kegelapan dan menemukan cahaya kebahagiaan yang sejati. Simak hingga tuntas di channel ini. Pada suatu hari di sebuah desa kecil di Jawa Timur, hiduplah seorang wanita muda bernama Arini. Arini adalah seorang wanita yang cantik dan memikat, tetapi di balik senyumannya yang menawan, tersembunyi keinginan kuat untuk kehidupan yang lebih baik. Arini bekerja sebagai penjual makanan di pasar desa, tetapi penghasilan yang pas-pasan membuatnya sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Suatu hari, terdengarlah kabar tentang seorang dukun sakti yang mampu menggandakan uang. Nama dukun itu adalah Ki Suryo, seorang pria berusia paruh baya yang dikenal memiliki ilmu hitam yang luar biasa. Mendengar kabar ini, hati Arini bergejolak. Ia membayangkan kehidupan yang lebih baik jika bisa menggandakan uangnya. Terdesak oleh kebutuhan dan mimpi akan kekayaan, Arini memutuskan untuk menemui Ki Suryo. Malam itu, di bawah sinar bulan purnama, Arini dengan gemetar mengetuk pintu rumah dukun itu. Ki Suryo membukakan pintu dan menyambutnya dengan senyuman yang penuh arti. "Apa yang bisa saya bantu, Nona Arini?" tanya Ki Suryo dengan suara lembut, namun ada aura misterius yang mengelilinginya. "Saya mendengar bahwa Anda bisa menggandakan uang. Saya rela melakukan apa saja untuk itu," jawab Arini dengan penuh harap. Ki Suryo mengangguk perlahan. "Jika itu yang kau inginkan, ada syarat-syarat yang harus kau penuhi. Tidak mudah, tetapi hasilnya akan sepadan," ujarnya. Arini mengangguk tanpa ragu. Syarat-syarat yang diajukan oleh Ki Suryo memang berat, tetapi keinginan Arini untuk keluar dari kemiskinan membuatnya siap melakukan apa saja. Malam itu, Ki Suryo memberikan serangkaian ritual yang harus dilakukan Arini, termasuk membawa sesajen, berpuasa, dan melakukan mantra-mantra tertentu. Selama berminggu-minggu, Arini menjalani semua ritual itu dengan tekun. Ki Suryo terus memantau dan memberikan arahan. Arini merasa semakin terikat dengan dukun tersebut, bahkan ketika mulai merasakan ada yang aneh dengan dirinya. Tubuhnya mulai melemah, dan mimpi-mimpi buruk menghantui setiap malamnya. Tetapi Arini tidak menyerah. Ia yakin semua pengorbanannya akan terbayar. Hingga suatu malam, saat ritual terakhir dilakukan, Ki Suryo menyuruh Arini untuk membawa semua uang yang dimilikinya ke dalam kamar gelap di rumah dukun itu. Dengan gemetar,
Arini meletakkan semua uangnya di atas altar yang sudah disiapkan. Ki Suryo mulai membaca mantra dengan suara yang semakin keras dan menggetarkan. Tiba-tiba, suasana di kamar itu berubah. Cahaya aneh muncul dan suara gemuruh terdengar. Arini merasa takut, tetapi ia tetap bertahan. Dengan suara penuh kekuatan, Ki Suryo berkata, "Uangmu akan digandakan, tetapi ada satu syarat terakhir yang harus kau penuhi." "Apa itu?" tanya Arini dengan suara gemetar. "Kau harus mengorbankan sesuatu yang berharga, sesuatu yang tidak bisa diukur dengan uang," jawab Ki Suryo dengan tajam. Arini terkejut. Ia tidak tahu apa yang dimaksud Ki Suryo, tetapi ketakutan dan keinginannya untuk kaya membuatnya setuju tanpa berpikir panjang. Tiba-tiba, tubuh Arini terasa kaku dan tak bisa bergerak. Ki Suryo mendekatinya dan dengan senyum penuh kemenangan, ia mengungkapkan bahwa yang akan dikorbankan adalah keperawanan Arini dengan cara menikah dengan Ki Suryo. Dengan jeritan ketakutan yang menggetarkan malam itu, Arini menyadari bahwa ia telah terjebak dalam perangkap yang mengerikan. Uang di altar memang berlipat ganda, tetapi keperawanannya justru menjadi tumbalnya untuk Ki Suryo. Arini terkejut mendengar syarat tersebut. Ia tidak pernah membayangkan bahwa ia harus menikah dengan dukun yang telah membuatnya terjebak dalam situasi ini. Namun keinginan untuk keluar dari kemiskinan dan mendapatkan kekayaan membuatnya rela melakukan apa saja. Dengan hati yang berat, Arini setuju untuk menikah dengan Ki Suryo. Pernikahan mereka dilangsungkan secara diam-diam di rumah dukun itu, tanpa sepengetahuan warga desa. Arini merasa semakin terikat dengan Ki Suryo, tetapi ia juga merasa semakin terperangkap dalam jaringannya. Setelah pernikahan, Ki Suryo memberikan ritual tambahan yang harus dilakukan oleh Arini. Ia harus menjalani puasa selama 7 hari dan 7 malam, serta melakukan mantra-mantra tertentu setiap malam. Arini menjalani semua itu dengan tekun, meskipun tubuhnya semakin lemah dan pikirannya semakin kacau. Pada malam ke-7, Ki Suryo memanggil Arini ke kamar gelap, tempat mereka melakukan ritual sebelumnya. "Malam ini adalah malam terakhir. Jika kau berhasil melewati ini, uangmu akan digandakan," kata Ki Suryo dengan suara yang penuh kekuatan. Arini dengan sisa-sisa kekuatannya mengikuti semua arahan Ki Suryo. Ia merasa tubuhnya semakin lemah, tetapi ia tetap bertahan. Tiba-tiba, suasana di kamar itu berubah lagi. Cahaya aneh muncul dan suara gemuruh terdengar. Arini merasa takut, tetapi ia tetap bertahan. Dengan suara penuh kekuatan, Ki Suryo berkata, "Uangmu akan digandakan, tetapi ada satu syarat terakhir yang harus kau penuhi." "Apa itu?" tanya Arini dengan suara gemetar. "Kau harus mengorbankan sesuatu yang berharga lagi, sesuatu yang lebih berat." Arini terkejut. Ia tidak tahu apa yang dimaksud Ki Suryo, tetapi ketakutan dan keinginannya untuk kaya membuatnya setuju tanpa berpikir panjang. Tiba-tiba, tubuh Arini terasa kaku dan tak bisa bergerak. Ki Suryo mendekatinya dan dengan senyum penuh kemenangan, ia mengungkapkan bahwa Arini harus melayani nafsu Ki Suryo setiap hari selama 40 hari berturut-turut. Dengan jeritan ketakutan yang menggetarkan malam itu, Arini menyadari bahwa ia telah terjebak dalam perangkap yang mengerikan. Dengan kekuatan ilmu hitam Ki Suryo, Arini seakan-akan tidak bisa menolak setiap syarat yang diajukan Ki Suryo. Hanya demi uang dan kekayaan, Arini akhirnya setuju dengan syarat tersebut. Beberapa hari setelah kejadian tragis yang menimpa Arini, kabar tentang pernikahan diam-diamnya dengan Ki Suryo mulai tersebar di desa. Warga desa yang awalnya tidak mengetahui apapun tentang ritual-ritual dan pengorbanan yang dilakukan oleh Arini, kini mulai mencurigai Ki Suryo. Namun Ki Suryo tetap tenang dan berusaha menjaga rahasia gelapnya. Di sisi lain, Arini yang sekarang telah menjadi istri Ki Suryo merasa semakin terperangkap dalam kehidupan yang penuh dengan ancaman dan ketakutan. Meski uangnya telah digandakan, kebahagiaan yang ia dambakan tak kunjung datang. Jiwa Arini merasa hampa dan tubuhnya semakin lemah.
Suatu malam, saat bulan purnama kembali bersinar, Ki Suryo memerintahkan Arini untuk melakukan ritual tambahan. Kali ini, Arini diminta untuk melakukan perjalanan ke hutan terlarang yang dikenal sebagai tempat tinggal roh-roh jahat. Di sana, Arini harus mengumpulkan sejumlah tumbuhan dan benda-benda aneh sebagai bagian dari ritual. Dengan hati yang penuh ketakutan, Arini mematuhi perintah Ki Suryo. Ia memasuki hutan terlarang yang gelap dan menyeramkan. Di tengah hutan, Arini merasakan kehadiran sosok-sosok gaib yang mengawasinya. Ia mengumpulkan tumbuhan dan benda-benda aneh yang diminta oleh Ki Suryo, meskipun jiwanya bergetar ketakutan. Setelah beberapa jam, Arini berhasil mengumpulkan semua yang diminta dan kembali ke rumah Ki Suryo. Ki Suryo menyambutnya dengan senyuman licik dan memulai ritual dengan menggunakan benda-benda yang dibawa oleh Arini. Saat ritual berlangsung, suasana di rumah itu semakin mencekam. Arini merasa seolah-olah terjebak dalam dunia lain yang penuh dengan kegelapan. Namun di balik semua itu, seorang warga desa yang penasaran bernama Budi diam-diam mengawasi Ki Suryo. Budi adalah seorang pemuda yang pernah mendengar tentang kisah-kisah kelam yang melibatkan Ki Suryo. Ia memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh dan mencari cara untuk membebaskan Arini dari cengkeraman dukun jahat itu. Suatu malam, Budi menyusup ke rumah Ki Suryo dan menemukan Arini yang sedang melakukan ritual. Dengan keberanian yang luar biasa, Budi menyergap Ki Suryo dan mencoba menghentikan ritual tersebut. Pertarungan sengit pun terjadi antara Budi dan Ki Suryo. Dalam pergulatan tersebut, Ki Suryo menggunakan ilmu hitamnya untuk melawan Budi. Namun Budi tidak menyerah. Dengan tekad yang kuat dan keyakinan bahwa kebaikan akan selalu mengalahkan kejahatan, Budi berhasil mengalahkan Ki Suryo. Dalam keadaan lemah dan terluka, Budi membantu Arini untuk melarikan diri dari rumah tersebut. Setelah kejadian itu, Ki Suryo ditangkap oleh warga desa dan diusir dari desa. Arini yang telah bebas dari cengkeraman Ki Suryo berterima kasih kepada Budi atas keberaniannya. Meski trauma yang dialami Arini tidak mudah hilang, ia bertekad untuk memulai hidup baru dan meninggalkan semua kenangan kelam di masa lalu. Meski Arini telah bebas dari cengkeraman Ki Suryo, hidupnya masih jauh dari tenang. Trauma yang ia alami membuatnya sulit tidur, dan mimpi-mimpi buruk tentang Ki Suryo terus menghantuinya setiap malam. Namun, masalah baru mulai muncul yang membuat hidup Arini semakin rumit. Sejak kekalahannya oleh Budi, Ki Suryo tidak tinggal diam. Ia memutuskan untuk membalas dendam dengan mengirimkan berbagai ilmu hitam dan kutukan kepada Arini. Suatu malam, Arini merasa tubuhnya menjadi berat dan sakit yang tidak wajar melanda seluruh tubuhnya. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi tidak tahu apa penyebabnya. Budi, yang merasa bertanggung jawab atas keselamatan Arini, mencoba mencari tahu cara untuk melindunginya. Ia mencari bantuan dari seorang dukun lain yang dikenal memiliki ilmu putih dan mampu melawan ilmu hitam Ki Suryo. Dukun tersebut bernama Mbah Rono, seorang pria tua yang bijaksana dan dikenal sebagai penyelamat banyak orang dari kutukan ilmu hitam. Setelah menceritakan semua yang terjadi, Mbah Rono menyarankan Arini untuk datang ke rumahnya setiap hari dan menjalani serangkaian ritual pembersihan dan perlindungan. Arini dengan penuh harap mengikuti semua arahan Mbah Rono, meskipun tubuhnya semakin lemah karena kutukan Ki Suryo. Selama beberapa minggu, Arini menjalani ritual-ritual yang diberikan oleh Mbah Rono. Namun kutukan Ki Suryo sangat kuat, dan Arini merasa seolah-olah ada bayangan gelap yang terus mengikutinya. Suatu malam, dalam keadaan putus asa, Arini berdoa dengan sepenuh hati memohon bantuan kepada Tuhan untuk mengusir semua kegelapan dan ketakutan yang mengelilinginya. Pada saat yang sama, Mbah Rono melakukan ritual khusus untuk mengusir kutukan Ki Suryo. Dengan keyakinan yang kuat, Mbah Rono membaca mantra-mantra suci dan memohon perlindungan dari kekuatan-kekuatan baik. Perlahan tapi pasti, Arini mulai merasakan perubahan. Tubuhnya yang dulu lemah dan sakit mulai pulih.
dan mimpi-mimpi buruk yang menghantuinya mulai berkurang. Ki Suryo yang merasa kalah dan tidak mampu lagi menguasai Arini, akhirnya menyerah dan pergi meninggalkan desa. Kehidupan Arini mulai kembali normal, meskipun ia harus menjalani proses pemulihan yang panjang. Dengan bantuan Budi dan Mbah Rono, Arini bertekad untuk memulai hidup baru yang lebih baik.